Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga siang ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita masih dalam belajar dari jarak jauh. Kalian tetap di rumah. Walaupun di rumah kalian tetap bersemangat. Mudah-mudahan semua masalah ini berakhir dengan baik. Semoga limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semua. Anak-anakku semua, siang ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Eli Lasmi, guru SMK Panmas Depok, akan memberikan materi tentang menganalisis teks resensi untuk kelas 11. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, silakan kalian tonton video berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan, selamat belajar, sehat semua anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Mudah-mudahan siang ini kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita syukuri, bisa bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku, bertemu kembali dalam materi bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Eli, akan membahas tentang menganalisis teks resensi. Teks resensi adalah teks yang menyajikan informasi tentang ulasan, tanggapan atau komentar yang mendalam tentang isi buku. Bisa juga tentang film, tentang sinetron dan lain-lain. Namun yang dikemukakan di situ adalah kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut, dari film tersebut, dari sinetron tersebut. Kemudian unsur-unsur isi dalam resensi terdiri dari 4 pokok. Yang pertama adalah rekomendasi. Di sana harus ada saran-saran bagi pembaca. Lalu identitas bukunya, yang kita resensi adalah bagaimana judulnya, bagaimana pengarangnya, penerbitnya, dan ketebalannya. Selanjutnya ringkasan dari buku tersebut yang berisi pokok-pokok isi buku pada setiap babnya. Dan selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Misalnya kelebihan isinya, kelemahan isinya, kelebihan bahasanya, kelemahan bahasanya, serta ilustrasinya. Selanjutnya, objek yang kita resensi.
Objek yang kita resensi di sini bisa berbentuk novel, berbentuk cerita-cerita pendek, bisa berbentuk film atau drama, bisa berbentuk lagu, bisa juga berbentuk lukisan, bisa juga berbentuk buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi bisa sastra, bisa lagu, bisa buku-buku ilmu pengetahuan. Selanjutnya, struktur teks resensi. Identitas buku, lalu orientasinya, paparan argumentasinya, rekomendasinya bagaimana, lalu jenis buku dan kepenggarangannya, lalu analisis, penilaian atau keunggulan serta kekurangan dari buku tersebut. Kemudian yang akan kita resensi adalah ciri kebahasaan dari teks resensi tersebut. Misalnya konjungsi penerangan, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan pernyataan saran. Konjungsi penerang misalnya bahwa, yakni, yaitu, temporal sejak, kemudian akhirnya, misalnya contohnya itu. Konjungsi penyebab adalah sebab, karena, dan pernyataan saran itu adalah isi, bahasa, dan ilustrasinya. Kemudian langkah-langkah membuat teks resensi. Langkah-langkah ini yang pertama adalah kita mencatat identitas buku atau karya yang akan kita ulas. Mungkin judulnya, nama pengarangnya, penerbitnya, itu adalah identitas dari buku ya, tahun terbit dan lain sebagainya, itu adalah identitas buku. Kemudian meringkas dan menganalisis hal-hal yang menarik atau hal-hal penting dari isi buku tersebut. Kita buat ringkasannya, ikhtisar atau resumenya. Setelah itu baru kita telaah kelebihan. Apa sih kelebihan-kelebihan dari buku ini supaya disarankan untuk buku itu dibaca. Lalu kelemahan dari isi buku tersebut. Kelemahan-kelemahan itu hal-hal yang negatif yang ada pada buku tersebut yang kurang baik barangkali untuk pembaca. Kemudian merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku tersebut secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kita harus buat saran-saran untuk pembaca dari buku, dari film, dari novel, dari karya-karya yang kita resensi tersebut. Demikianlah uraian tentang menganalisis teks resensi atau meresensi sebuah buku, sebuah karya sastra, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu kembali anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.